Dan hari ini teman-teman dari Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak, kita Yayasan Pusat Kajian Perlindungan Anak atas dukungan di program IWIL dan ICDRC sedang melakukan proses pendistribusian untuk paket Hygiene Kit. Tunggu. Sebelum mulai lagi, jangan lupa subscribe. Satu kali lagi ya, 2 orang, 2 gitu. Udah pas Wanda 1 kan? 2 lagi kan Pak? Tadi yang udah si Wanda. Dan hari ini kita ketemu dengan Mbak Intan atau Kak Intan, ya, yaitu project manager untuk di program ini. Sebentar kita akan tanya-tanya, boleh sebentar kemarin. Selamat pagi Kak Intan. Selamat pagi. Iya. Ini proses untuk pemberian bantuannya, apakah ini yang pertama, apakah yang kedua, dan secara keseluruhan jumlahnya ada berapa? Seperti itu. Ya sebenarnya ini rangkaian ya, ini udah distribusi yang tahap kedua. Untuk di Kota Medan kita ada distribusikan sebanyak 263 paket. Paketnya itu paket hygiene kit untuk kebersihan. Ini tahap kedua 263 paket. Tahap pertama itu udah kita lakukan di bulan Mei. Lokasinya Seatul ini bukan satu-satunya lokasi, tapi ada lokasi di Seputi, Pinang Baris, juga Kuala Prala. Kenapa melakukan proses untuk mendistribusikan paket ini? Tujuan utamanya? Ya karena di masa pandemi seperti saat ini kita tuh banyak dari kita kehilangan sumber mata pencarian. Jadi fokus utama kita adalah mendapatkan mendapatkan sumber mata pencarian itu dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Sampai kita kadang mengabaikan kebutuhan untuk kebersihan. Padahal di masa pandemi sebenarnya yang paling penting adalah menjaga kebersihan supaya kita bisa menghindari virus corona. Oke, dalam satu paket isinya apa saja, Kak Intan? Ada paket untuk hand sanitizer. Di satu box ini ada hand sanitizer, kemudian ada sabun mandi, ada sabun cuci tangan, kemudian ada deterjen, ada juga pembersih lantai, ada masker. Secara nilai berapa ini? 300.000 per paket. Ini diperuntukkan untuk 1 bulan kah atau bagaimana perhitungannya? Perhitungannya kemarin ini bisa habis dalam 1 bulan lebih. Selain melakukan proses, ada berapa titik yang didistribusikan untuk di pemberian Ada 5 titik. Ada 5 titik. Terima kasih ya. 4 kelurahan, 5 lokasi. Kan sudah melakukan proses pendistribusian tahap pertama seperti itu ya. Mendapatkan informasi tidak dari masyarakat, bagaimana perasaannya? Dapat. Dapat. Jadi Bagaimana kemarin perasaan? ada beberapa yang kasih feedback ke kita bahwasanya bantuan ini cukup meringankan mereka, jadi mereka tidak lagi harus mengeluarkan kos pribadi untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri gitu. Jadi kos mereka bisa untuk kebutuhan pokok, kemudian kita support kebutuhan untuk kebersihan dirinya. Kemudian perubahan perilaku, karena kita sediakan cuci tangan gitu. Jadi mereka sekarang sudah mulai terbiasa. Jadi biasanya cuci tangan pakai sabun mandi, ini kita support untuk cuci tangan pakai sabun cuci tangan kayak gitu. Itu contoh yang paling simpel. Lalu ada hand sanitizer yang itu bisa dibawa ketika mereka keluar rumah atau beraktivitas di luar. Terakhir, selain ini, apakah ada proses aktivitas atau kegiatan lain dalam bentuk barang yang lain yang didistribusikan kepada masyarakat selain paket? Kalau untuk yang didistribusikan langsung untuk kebutuhan masyarakat paket ini, tapi selain ini PKPA juga ada buat beberapa bahan publikasi yang sifatnya untuk edukasi. Contohnya apa seperti itu? Ada game online, Jumlahnya ya? ada game online, ada buku juga buku edukasi tentang COVID-19 yang diperuntukkan untuk anak-anak. Itu sekarang juga sedang proses desain, akan didistribusikan sekitar 3
3.000 eksemplar. Oke. Harapannya terakhir untuk pandemik dan untuk masyarakat. Harapannya pandemi harus segera, harapannya bisa segera berakhir, tapi untuk segera mengakhiri pandemi butuh kerjasama semua pihak, termasuk kita yang menjaga kebersihan, jaga jarak, punya perilaku hidup bersih. Terima kasih Kak Intan, sukses untuk proses distribusinya. Jadi kita teman-teman nanti akan bertanya-tanya juga kepada masyarakat yang terima. Kita mau tanya apa perasaan mereka setelah terima paket bantuan dan apa yang mereka rasakan dalam situasi pandemi. Selamat siang Pak, dengan Bapak siapa? Pak Ahok. Pak Ahok. Yuk. Iya, Bapak pekerjaan sehari-hari apa Pak? Ya, cari-cari bututnya. Oke. Gimana Pak kondisi COVID-19 terhadap ekonomi keluarga? Apa yang paling dirasakan Pak? Sangat susah sekali. Sangat susah ya. Yang paling berasa apa? Sekolah anak, kesehatan, atau misalnya kebutuhan di dapur? Yang di dapur lah yang paling jelas. Kalau proses distribusinya gimana menurut Ibu? Kan kita pakai voucher. Menurut Ibu itu mempermudah atau mempersulit? Mempermudah. Kenapa mempermudah, Bu? Mempermudah kami karena voucher itu kan membantu kami meringankan beban. Oh gitu ya. Oke. Kalau pelayanan selama distribusinya banyaknya gimana, Bu? Kak Lia, Kak Era, Intan, gimana? Pelayanannya sangat bagus. Kami merasa senang melihat pelayanannya, sungguh bagus lah. Baik. Namanya siapa, Bu? Renta Bursinamora, Umurnya 49 tahun. 49 tahun. Menurut Ibu bantuan yang kemarin diberikan bermanfaat nggak ya, Bu? Sangat bermanfaat, Bu. Apalagi kan yang diberikan kemarin bantuan alat-alat kebersihan rumah tangga. Sangat bermanfaat lah sama kami, Bu. Yang paling sering Ibu gunakan yang mana, Bu? Deterjen. Deterjen. Untuk yang mengepel itu, Oh, untuk pembersih lantai ya. ya, untuk cuci tangan. Berarti semuanya digunakan dengan baik ya, Bu? Berarti apa perubahan di keluarga, Bu? Apakah jadi lebih sering mandi misalnya atau lebih sering cuci tangan? Semenjak COVID ini kan, iya, karena dianjurkan untuk selalu cuci tangan, iya, seringlah cuci tangan setiap keluar rumah, selalu cuci tangan. Tuh, mandi pun kalau keluar dari rumah, ya mandi dulu lah. Jadi, Beres di rumah. oke. Ibu mau kasih apa ya, Bu ya, harapan ke depannya apa ya kira-kira untuk selanjutnya? Gini, Bu, aku kan melalui dari ibu-ibu PKPA, dari dampingan PKPA. Seandainya berlanjut ini, bantuan ini, kami pengennya lah bantuan kayak sembako lah maunya. Karena kan ini yang kedua tidak juga peralatan untuk kebersihan rumah tangga. Sebenarnya kalau bagi kami ibu-ibu rumah tangga sangat-sangat lebih penting kalau sembako. Sembako, oke. Itu kami tampung dulu ya, Bu ya, tapi kita nggak janji ya, Bu ya. Kalau untuk proses pemberian bantuannya menurut Ibu memudahkan atau mempersulit? Ibu harus datang, harus ngambil sendiri, lebih mudah. Duduk kupon kan udah tahu Iya. kita hari apa katanya, udah ditentukan harinya kan udah jelas kita tahu, sangat mudah lah, Bu. Oke, kalau perlakuan stafnya selama ini menurut Ibu baik kah atau ada kata-kata yang tidak sesuai, misalnya proses distribusinya? Kalau saya sendiri lah, Bu, ya, aku nggak tahu lah kalau orang-orang tahu lah, kalau saya sendiri ya sangat baik menurut aku. Oke, berarti sejauh ini aman ya, Bu, prosesnya. Oke, makasih, Bu. Oke.